Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film seru berjudul Sniper Ultimate Kill yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang sniper terbaik yang ditugaskan untuk memburu gembong narkoba Kolombia paling berbahaya di dunia. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang bersenang-senang bersama pacarnya di sebuah jacuzzi. Namun tiba-tiba, sebuah tembakan melesat dan mengenai kepala pria tersebut. Sementara itu, di Virginia, seorang mantan marinir sedang berada di sebuah motel. Ia terlihat sangat resah dan setelah melihat beberapa foto, ia kemudian mengambil pistolnya lalu memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa hari kemudian, pemakaman diadakan untuk menghormatinya. Sersan utama Brandon sekaligus mantan anggota marinirnya berduka atas kematian temannya tersebut. Ia sangat menyayangkan atas pilihan yang diambil oleh temannya itu. Last spring I thought would eat his own gun. Push him to do this job. Kemudian, Mayor Miller mengingatkan kalau pekerjaan mereka memang bisa berdampak buruk bagi pikiran seseorang. Miller juga mengatakan kalau ia mempunyai misi untuk Brandon. Ia harus pergi ke Kolombia untuk menangani kasus penting. Awalnya Brandon menolak, namun setelah dibujuk akhirnya Brandon pun menolak. Behind us determine the days ahead. Does have its fingerprints on everything. Service operation run by the DOD. It hurts like hell what happened here. A bag of coffee and a beauty queen. Beberapa jam kemudian, Brandon tiba di Bogota. Dan supir yang menjemputnya tak henti memujinya sebagai penembak jitu elit. Sesampai di Mebes Porli, Brandon bertemu dengan Santiago. Lalu ada juga Kapten Garza, pemimpin yang menghubungkan antara polisi Kolombia dan polisi Amerika. Dan yang terakhir ada sersan utama, Gunnery Beckett, yang merupakan ayahnya. Mereka kemudian mengadakan pertemuan, di mana akhirnya Brandon mengetahui kalau targetnya kali ini adalah Morales, yang merupakan bos kartel di Kolombia. Di mana setelah 10 tahun tak ada yang melihatnya, sekarang ia kembali menunjukkan taringnya dengan membunuh saingannya. Mereka lalu mendapatkan laporan dari Intel kalau Morales akan segera tiba di peternakannya. Dan para agen ini ingin Brandon menjadi si penembak jitu saat mereka menggerebek tempat itu. Tetapi, Brandon tetap menolak. This guy's got his hooks on everything. Like Captain Garza's task force. That is untraceable. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba agen Estrada dari DEA muncul. Ia marah karena mereka memulai rapatnya lebih awal. Kemudian ia mengeluarkan semua informasi tentang peternakan. Setelah itu, mereka mulai mempelajarinya dan Brandon pun setuju untuk melakukan tugas tersebut. 1300, what does the clock on the wall say? Drone analysis, topography checked. Big deck tomorrow. Copy that. Di keesokan harinya, Brandon bersama Santiago mulai memasuki hutan. Sementara tim Estrada yang baru saja sampai melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu, Beckett yang sedang mengamati dari kantornya dihampiri oleh agen Samson dari Homeland Security. Ia khawatir kalau Beckett ini dan Estrada akan menyanyiakan waktu dan intel yang bertugas karena belum dipastikan keakuratannya. Estrada bersama timnya kemudian diberi izin oleh Beckett untuk segera menggerebek rumah tersebut. Kemudian tim pun bergegas masuk dan mendobrak pintu rumah. Tetapi tiba-tiba jebakan bom aktif dan meledakkan bangunan rumah tersebut. Estrada yang berada di belakang berhasil selamat, namun semua agen yang berada di barisan depan mati dan Komandan Garza terluka. Tanpa mereka sadari, penembak jitu yang disewa Morales sedang mengincar mereka. Lalu tiba-tiba kaki Garza tertembak.
Estrada yang melihat itu memutuskan untuk membantunya, dan seketika Estrada berhasil menghampirinya, penembak jitu tersebut menembakkannya, dan kejadian itu menewaskan Garza. Akibat tembakan itu, Brandon berhasil menemukan lokasinya, dan ia pun langsung membalas tembakannya. Namun, si penembak jitu berhasil menghindar dan melarikan diri. Estrada. I got something in the scope. 11 o'clock. Setelah aksinya itu, akhirnya mereka menyimpulkan kalau seseorang di kepolisian telah menjadi mata-mata, karena mereka bisa tahu kalau mereka akan datang. Kemudian, Brandon berspekulasi kalau si penembak jitu itu telah menunggu momen di mana Estrada keluar, yang artinya ialah sasarannya selama ini. Samson kemudian ingin membatalkan seluruh misinya, tetapi Estrada menolaknya. Disinilah terjadi perdebatan yang cukup lama, hingga akhirnya Brandon memutuskan untuk minta waktu 48 jam untuk melacaknya, dan jika gagal, maka mereka akan berhenti dari misi ini. Setelah rapat selesai, Beckett memberitahu Brandon kalau si penembak jitu itu mungkin sudah mengetahui siapa dirinya. Jadi ia pun mintanya untuk berhati-hati. Your eyes wide open. That's it. Those ears in the crotch, right? It's good to have you on board. Brandon kemudian pergi ke rumah persembunyian DEI di Las Cruces, di mana para agen mengatakan kalau tempat itu sangat aman. Tetapi Brandon tak setuju. Ia menganggap si penembak jitu itu bisa saja menembaknya dengan mudah dari ruangan manapun. Di sisi lain, si penembak jitu atau yang lebih dikenal sebagai El Diablo sedang bersenang-senang dengan pacarnya. Tetapi tiba-tiba ia mendapatkan telepon yang memberitahu tentang keberadaan Estrada dan Brandon. Kita kembali lagi ke Brandon, di mana ia sedang asik membaca sebuah artikel tentang kematian temannya. Di saat itu juga, tiba-tiba Estrada datang menemuinya. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Lalu, Brandon membahas tentang kejanggalan si penembak jitu. Namun Estrada tak mempedulikannya, yang ia pedulikan hanya penangkapan Morales. Everyone has their way. The sniper, Juan Morales. Brandon mengatakan kalau kesempitan pikirannya itulah yang menyebabkan banyak orang mati. Estrada yang tersinggung dengan kata-katanya pun bergegas keluar. Estrada pergi ke sebuah bar untuk menemui seorang pendeta yang memiliki beberapa info. Carlos lalu mengatakan kalau dirinya takkan bisa menang melawan pria berbahaya seperti Morales, dan ia menyuruhnya untuk berhenti dari misinya. Namun, Estrada menolak. Jadi, mau tak mau, ia pun harus membantunya. Ia kemudian menjelaskan kalau penembak jitu tersebut dikenal sebagai El Diablo. Carlos pun berjanji akan menghubunginya lagi jika ia menemukan petunjuk lainnya. I will not let this man survive. Once El Diablo has your name, If I work out on this job. Trust nobody. Kita kembali lagi ke rumah persembunyian, di mana Santiago segera menghubungi Brandon setelah melihat sesuatu yang mencurigakan. Brandon yang mendengar hal itu pun bergegas ke atap untuk memastikannya, dan dugaan Santiago ternyata benar. Ada si penembak jitu yang sedang bersembunyi di kejauhan. Dan kini, Brandon maupun El Diablo dengan sabar menunggu siapa duluan yang akan menembak. Dan Brandonlah orang pertama yang melepaskan tembakannya. Namun El Diablo mampu menghindarinya, dan dengan cepat ia juga melepaskan tembakan ke arah Brandon. Peluru melesat dengan cepat dan hampir saja mengenai Brandon. Kemudian ia berpura-pura mati untuk mengelabuinya. El Diablo yang melihat hal itu percaya kalau Brandon sudah mati. That's exactly what it is. Pada pagi harinya, mereka mengambil sampel peluru dan menghubungi Meller untuk mendapatkan penjelasan tentang hal itu. Meller pun menjelaskan kalau itu adalah peluru pintar yang dilengkapi dengan teknologi pemandu laser yang bisa melintasinya. Meller juga menambahkan kalau mereka harus segera keluar dari rumah persembunyian karena sudah tak aman lagi. Can we get back to the work at hand? Get technology, getting a safe house that is actually safe.
Sementara itu, Samson menyelesaikan pertemuannya dan berjanji untuk mencarikan tempat pelindungan yang baru dengan menghubungi Seyayai. Sementara itu, di rumah persembunyian Morales, ia sedang bermain-main dengan anak buahnya dan mengajari mereka untuk memperjuangkan haknya tanpa merasa takut. Setelah itu, Morales pergi ke ruangannya untuk menelpon El Diablo. Tetapi tanpa disangka-sangka, ternyata El Diablo sudah berada di sana. Ia datang ke sana untuk menagih bayarannya, tetapi Morales menolaknya karena ia telah gagal membunuh Brandon ataupun Estrada. Kemudian ia mengusirnya dan mengatakan kalau dirinya sudah tak membutuhkannya. Di hari berikutnya, Estrada dan Brandon sedang pergi menuju ke rumah persembunyian yang baru. Di mobil, Estrada menerima telepon dari Carlos. Ia mengatakan kalau sudah menemukan pacarnya El Diablo. Ia akan mengirimkan alamatnya. Ia juga memintanya untuk berhati-hati karena anak buah Morales lah yang mengendalikan lingkungan tersebut. Setelah menutup telepon, Estrada memberitahu Brandon kalau ia sudah tak terlalu tertarik dengan misinya. Dan yang ia inginkan sekarang hanya mencari penembak jitu tersebut. Sebelum Brandon menanggapinya, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sebuah truk. Sekelompok pria yang bekerja untuk Morales keluar dari truk tersebut dan mulai menembaki mereka dengan brutal. Brandon dan polisi yang mengawal mereka mulai menyerang balik. Sementara itu Estrada pergi ke tempat pacar Diablo. Akhirnya, semua preman Morales mati, tetapi sayangnya Santiago juga ikut mati tertembak. Brandon pun tak sengaja melihat pesan yang dikirim oleh Carlos. Begitu ia sampai di lingkungan tersebut, Estrada mengetahui banyak pria yang mengawasinya. Ia kemudian mengetuk sebuah pintu dan berhasil bertemu dengan pacar Diablo bernama Maria. Maria yang terkejut segera menutup pintunya, namun Estrada menahannya dan menunjukkan rencananya. Kegaduhan ini menarik perhatian semua preman. Maria pun mendorongnya hingga preman-preman tersebut berhasil menangkapnya. Dan pertarungan pun dimulai. Ia berhasil mendaratkan beberapa pukulan, tetapi tetap saja karena perbedaan yang signifikan, dirinya berhasil dikalahkan. Saat itu juga Brandon muncul dan mulai menembaki mereka. Mereka semua akhirnya mati, namun ada satu orang yang berhasil melarikan diri. Tanpa Estrada sadari, Maria sudah menundukkan pistol dan mengancamnya. Namun dari arah belakang, Brandon juga melakukan hal yang sama. Ia kemudian mengambil liontin Maria yang di dalamnya terdapat fotonya El Diablo. Brandon lalu mengirimkan foto tersebut ke ayahnya agar mereka dapat menemukannya lewat database. Brandon juga memberitahu mereka kalau masih ada mata-mata di antara mereka. Kemudian, ia memutuskan akan bersembunyi sampai si mata-mata itu tertangkap. Samson yang mendengar hal itu pun menjadi panik dan menuduh Beckett karena terlalu banyak memberinya kekuasaan atas misi ini. Namun Beckett mengabaikannya. Estrada akhirnya membawa Brandon ke tempat Carlos untuk bersembunyi, dan sesampainya di sana, Carlos menerima mereka dengan senang hati. Ia juga memberitahu mereka berapa orang yang sudah terlibat dengan Morales. Beberapa hari kemudian, banyak ditemukan mayat-mayat pria yang bekerja untuk Morales, dan ya, itu semua adalah ulah Brandon. Suatu malam, Brandon bercerita tentang temannya yang sudah bunuh diri, dan ia mulai khawatir kalau dirinya akan berakhir dengan seperti itu. Namun Carlos menjelaskan kalau satu-satunya cara untuk menghindari kematian seperti itu adalah dengan memaafkan diri sendiri atas kerusakan moral yang ditimbulkan olehnya. Sometimes I think that's my future too. His past caught up with him. Well, on these streets, forgive me. Di sisi lain, Morales menyelinap ke tempat El Diablo. Lalu, ia menyuruhnya untuk menghentikan Brandon dengan mengiming-iminginya bayaran yang cukup tinggi. Setelah itu, Samson dan Beckett menelpon Meller untuk memberinya informasi tentang El Diablo yang memiliki nama asli Enrique. Ia juga ternyata mantan penembak jitu di pertahanan. Samson lalu menyuruh Meller untuk mengeluarkan Brandon dan Estrada dari misi tersebut, namun Meller tak menyetujuinya. In a street war with La Familia de Seis. Agent Estrada are moving the needle.
but the State Department's been all over. Di sisi lain, El Diablo membayar seorang pria untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan mereka berdua, yaitu Brandon dan Estrada. Akhirnya, ia memberitahunya kalau Pastor Carlos lah yang telah menyembunyikan mereka. Fire Carlos. Matching stack is dead. Me, en mi barrio. Di sore harinya, Estrada menerima pesan dari Carlos untuk menemuinya di alun-alun pada jam 10 malam. Tetapi ketika ia mencoba menelponnya, Carlos tak mengangkatnya. Kemudian, Estrada dan Brandon menyelinap ke dalam sebuah gedung di depan alun-alun. Mereka mulai mengamati sekitar untuk mencari keberadaan Diablo. Beberapa jam kemudian, sebuah truk parkir di dekat taman. Orang-orang ini keluar dan melakukan sesuatu hal yang sangat mencurigakan. Dan ketika truk itu pergi, betapa kagetnya mereka melihat pastor yang sudah digantung di sebuah pohon. Melihat hal itu, Estrada ingin pergi untuk menyelamatkannya, tetapi Brandon menahannya dan mengingatkan kalau itu bisa saja hanya jebakan. Setelah beberapa saat, akhirnya Brandon memutuskan untuk menyelamatkan Carlos dengan menembak talinya, tetapi tembakannya melesat dan itu menunjukkan lokasi mereka pada Diablo. Untungnya Brandon berhasil melepaskan Carlos dalam percobaan keduanya. Lalu tanpa basa-basi, Diablo melepaskan tembakan ke arah mereka. Mereka berhasil lolos dari tembakan tersebut. Hal ini membuat Diablo marah sehingga ia menembak Carlos sebagai bentuk balas dendam. Are you bitches in control? Di hari berikutnya, seluruh warga termasuk Estrada dan Brandon berkumpul. Mereka berduka atas kematian si pendeta. Di belakang kerumunan, Brandon melihat pria yang berhasil menekan diri tempo hari. Ia pun mengejar dan berhasil menangkapnya. Pria itu awalnya bersikeras untuk tak mengatakan apapun. Namun saat Brandon membuat tentang kematian si pendeta, dirinya luluh dan akhirnya memberitahu tentang persembunyian Morales. Dengan informasi yang ia dapat, tak perlu waktu lama mereka berhasil menangkap Morales dan ia akan dibawa ke Miami untuk diadili. Beberapa hari kemudian, Diablo tiba di AS dengan identitas palsu. Ia lalu menghampiri sebuah mobil yang berisikan senjata di pangkalan Air Reservoir Florida. Sementara itu, di pangkalan Air Reservoir Florida, mereka berkumpul bersama Meller untuk membuat rencana pertahanan melawan El Diablo. Karena mereka yakin kalau ia akan mencoba menyerang saat Morales diangkut ke Miami. Meller juga memberitahu mereka kalau jenis peluru yang digunakan El Diablo telah menghilang dari brankas DEI, yang artinya mata-matanya berada di sana bersama mereka, atau bersama kepolisian. Di saat itu juga, Brandon datang untuk membantu transportasi. Brandon pun menjelaskan rencananya. Ia mengatakan kalau mereka akan memancing Diablo dengan konvoi berisikan Morales palsu untuk mengungkap lokasinya, sedangkan Morales yang asli akan melakukan perjalanan secara terpisah menggunakan mobil van. Setelah itu, Estrada, Brandon, Meller, dan Samson mencari tempat di atap untuk bersiap menghadapi El Diablo. Konvoi pun mulai meninggalkan pangkalan udara. Di sisi lain, sekelompok preman sudah bersiap, dan anehnya konvoi tersebut tidak diserang. Para preman mulai bergerak saat melihat mobil van muncul, seolah-olah mereka sudah mengetahui trik tersebut. El Diablo juga menunggu van itu muncul, dan setelah muncul, ia pun langsung menembakinya. Begitu pula dengan para preman yang mulai menyerang van tersebut. Dari atap, Meller mulai menembaki para preman itu. Dan untuk memastikannya penumpang van itu tewas, El Diablo mulai menembak dan van itu pun meledak. Kini, Brandon sudah mengetahui lokasi El Diablo dan hanya butuh beberapa detik saja untuk membidiknya, dan akhirnya ia berhasil membunuhnya.
Di sisi lain, konvoi tersebut terus berjalan menuju ke Miami, yang ternyata di dalamnya memang ada Morales yang asli dan van itu hanyalah umpan. Tak ada siapa-siapa dalam van tersebut, dan akhirnya kecurigaan mereka selama ini benar tentang Samson. Ialah mata-mata yang selama ini membocorkan gerak-gerik mereka. Samson mencoba menyangkalnya, namun tim IT Miller telah meretas ponselnya dan itu menjadi bukti semua kejahatannya selama ini, di mana riwayat chat-chatannya dengan Diablo ataupun Morales. Samson pun akhirnya mengakui kalau ia melakukan tindakan ini adalah untuk mencegah serangan bom atom. Estada yang tak terima memukulinya. Setelah berhasil menangkap Samson, Miller kembali ke Washington. Dan akhirnya Beckett memutuskan untuk pensiun. Ia juga mengatakan kalau Brandon dan Estada merupakan tim yang sangat bagus. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Sniper Ultimate Kill. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.